Semangat pagi semuanya. Saya Balta Marnalom Samosir. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis studi kelayakan bisnis mengenai penutupan JD.ID di Indonesia. Analisis ini menggunakan beberapa aspek dalam studi kelayakan bisnis, mulai dari aspek pasar, keuangan, operasional, dan logistik, serta manajemen dan SDM, hingga aspek hukum, sosial, dan makroekonomi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan JD.ID akhirnya menghentikan operasionalnya dan apa yang bisa dipelajari dari startup lain dari kasus tersebut. Baik, JDID mulai beroperasi di Indonesia pada November 2015 melalui kerjasama antara JD.com dari Tiongkok dengan Provident Capital. JD.ID dikenal dengan slogan dijamin ori. Mungkin teman-teman pernah dengar itu ya. Karena salah satu fokus utamanya adalah memberikan jaminan keaslian produk serta membangun sistem rantai pasok dan fulfillment sendiri. Namun, setelah mengalami berbagai tekanan bisnis, JD.ID mulai menghentikan penerimaan pesanan pada Februari 2023 dan kemudian secara resmi menutup operasionalnya pada 31 Maret 2023. Jadi, penutupan JD.ID bukan disebabkan oleh satu masalah saja, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai persoalan bisnis. Selanjutnya, saya akan membahas kasus JD.ID berdasarkan beberapa aspek dalam studi kelayakan bisnis. Aspek yang akan saya bahas meliputi pasar dan pemasaran, keuangan, operasional dan logistik, manajemen dan SDM, serta aspek hukum, sosial, dan makroekonomi. Dari aspek pasar, salah satu masalah utama JD.ID adalah persaingan yang sangat ketat. JD.ID harus bersaing dengan pemain besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Bahkan trafik pengunjung JD.ID mengalami penurunan yang cukup tajam dari sekitar 6,1 juta pengunjung pada kuartal pertama tahun 2020 hingga berada di posisi di bawah pada tahun 2022. JDID, JD.ID sebenarnya memiliki keunggulan melalui positioning, yaitu dijamin ori. Namun, keunggulan tersebut belum cukup kuat karena konsumen di Indonesia cukup sensitif terhadap harga. Di sisi lain, kompetitor menawarkan promosi yang sangat agresif seperti gratis ongkir dan diskon besar. Akibatnya, loyalitas konsumen terhadap JD.ID semakin berkurang. Jadi, dari sisi pasar, JD.ID kesulitan menemukan posisi yang benar-benar kuat di tengah persaingan. Dari aspek keuangan, permasalahan utama JD.ID adalah perusahaan belum mampu mencapai positif unit economics. Artinya, model bisnis yang dijalankan belum mampu menghasilkan keuntungan yang sehat dari aktivitas operasionalnya. Situasinya semakin sulit karena terjadi kenaikan cost of capital akibat inflasi global, sementara dukungan pendanaan dari perusahaan induk yaitu JD.com juga mulai berkurang. Dengan kondisi tersebut, JD.ID menjadi semakin sulit untuk terus membiayai operasionalnya tanpa menghasilkan profit secara mandiri. Dari aspek operasional, JD.ID memiliki beban yang cukup besar karena membangun sistem pergudangan dan logistiknya sendiri melalui JDL Express Indonesia. Masalahnya, sistem seperti ini membutuhkan volume pesanan yang tinggi agar biaya tetap atau fixed
cost dapat terbagi secara efisien. Ketika jumlah pesanan menurun, biaya untuk setiap pengiriman menjadi semakin tinggi. Hal ini menunjukkan adanya masalah economics of scale. Bahkan JDL Express ditutup lebih dahulu pada Januari 2023 sebelum platform utama JD.id akhirnya ditutup. Jadi, model logistik yang terlalu berat menjadi salah satu faktor yang memperbesar tekanan terhadap perusahaan. Selanjutnya dari aspek manajemen dan SDM. Terdapat masalah dalam penyesuaian strategi dengan kondisi pasar lokal. Beberapa keputusan bisnis yang bersifat top-down dari perusahaan induk di Tiongkok dinilai kurang fleksibel terhadap kebiasaan dan perubahan perilaku konsumen Indonesia. Selain itu, pada tahun 2022 terjadi dua kali restrukturisasi dan PHK massal, masing-masing sekitar 30%. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam perencanaan tenaga kerja. Kemudian, J.com juga mulai mengalihkan fokus globalnya dari e-commerce retail di Asia Tenggara menuju bisnis jaringan rantai pasok internasional. Perubahan strategi dari perusahaan induk tersebut akhirnya turut berdampak pada keberlangsungan J.id di Indonesia. Dari aspek makroekonomi, JD.id menghadapi kenaikan suku bunga global, inflasi, serta ketidakpastian ekonomi setelah pandemi. Perubahan kondisi tersebut juga membuat investor mulai mengubah fokus. Jika sebelumnya perusahaan startup banyak mengejar GMV dan valuasi, investor kemudian semakin menuntut adanya profitabilitas. Dari aspek hukum, J.id sebenarnya telah memenuhi regulasi dan perizinan yang diperlukan. Namun kasus ini menunjukkan bahwa izin usaha yang lengkap tidak otomatis membuat sebuah bisnis menjadi layak secara komersial. Sementara dari sisi sosial, perilaku konsumen setelah pandemi juga berubah. Konsumen kembali berbelanja secara offline dan semakin tertarik dengan social commerce atau live shopping. Artinya, platform e-commerce juga harus mampu mengikuti perubahan perilaku konsumennya. Berdasarkan berbagai masalah tersebut, selanjutnya saya akan membahas rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh startup lain agar tidak mengalami kegagalan yang sama seperti JD.id. Ada 4 rekomendasi utama yang dapat diambil dari kasus JD.id. Pertama, dari aspek keuangan. Startup harus fokus pada profitabilitas sejak awal dan tidak terlalu lama bergantung pada strategi bakar uang. Setiap transaksi harus memiliki contribution margin yang positif. Kedua, dari aspek operasional, perusahaan sebaiknya menggunakan model logistik yang lebih fleksibel atau asset light, misalnya dengan bekerja sama dengan penyedia logistik pihak ketiga atau 3PL daripada membangun seluruh infrastruktur sendiri. Yang ketiga, dari aspek pasar, startup sebaiknya memiliki segmentasi dan niche market yang jelas. Daripada berhadapan langsung dengan raksasa e-commerce, lebih baik fokus pada segmen tertentu yang memiliki kebutuhan khusus. Yang keempat, dari aspek manajemen, perusahaan perlu memberikan otonomi yang lebih besar kepada tim lokal agar dapat mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan kondisi konsumen dan pasar Indonesia. Jadi, keempat strategi ini pada dasarnya bertujuan untuk membuat bisnis lebih efisien, fleksibel, dan mampu beradaptasi. Dari kasus J.id, terdapat 3 pilar penting untuk membangun startup yang lebih tahan terhadap perubahan. Pertama adalah disiplin finansial, yaitu menjaga cash runway minimal 18-24 bulan dan melakukan efisiensi biaya secara berkala. Yang kedua adalah membangun rantai pasok yang lincah melalui teknologi dan kerjasama strategis agar biaya operasional tetap proporsional. Yang ketiga adalah menciptakan value yang nyata bagi pelanggan. Loyalitas pelanggan seharusnya tidak hanya dibangun melalui diskon, tetapi melalui kualitas layanan dan pengalaman pelanggan. Jadi, keberhasilan startup
bukan hanya tentang pertumbuhan yang cepat, tetapi juga tentang kemampuan menghasilkan nilai dan mempertahankan bisnis dalam jangka panjang. Ya, demikian presentasi saya mengenai analisis studi kelayakan bisnis dan penutupan JD.ID Indonesia. Dari kasus ini kita dapat melihat bahwa kegagalan bisnis bukan hanya disebabkan oleh kondisi pasar, tapi merupakan kombinasi dari aspek keuangan, operasional, manajemen, strategi, serta perubahan kondisi ekonomi dan perilaku konsumen. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.